Film ini dimulai di kota Ibiza, Spanyol, tepatnya di sebuah pantai. Kita akan diperlihatkan dengan para umat manusia yang sedang menikmati liburan musim panas mereka bersama keluarga ataupun pacarnya. Di sana juga terdapat sepasang kekasih dari Amerika Serikat bernama Mitre yang baru saja melamar pacarnya bernama Katrina. Oh my god, babe, sorry. It's Mitch Rapp. I'm married. Like it was my mom's ring. Come on, Mitch. I'm so funny. I'm trying to get this. Oh. Namun suasana senang itu pecah ketika sekelompok teroris menyerang tempat itu dan membunuh siapa saja secara acak. Sayangnya, dalam serangan itu, Katrina yang sedang berpisah dengan Ray yang sedang memesan makanan harus tewas akibat ditembak mati oleh salah satu teroris. Delapan belas bulan setelah kejadian itu, Rap yang dikuasai oleh keinginannya untuk balas dendam secara mati-matian berlatih dalam seni bela diri dan keahlian menembak. Let him go. Tak hanya itu, Rap juga mempelajari bahasa Arab agar dirinya bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dan bergabung dengan kelompok teroris. Dengan menyusup ke para teroris, dia berharap dapat membasmi para teroris yang telah menghabisi calon istrinya. Fight against America to pay. Namun, tanpa sepengetahuan Rap, percakapannya dengan para teroris telah disadap oleh agen CIA yang juga mengincar pemimpin kelompok teroris itu. Fight against America to pay. Suatu hari, Rap dipanggil ke arah daerah di sekitar Libya, tak lain untuk bertemu dengan para teroris. Setibanya di sana, Rap disambut oleh tangan kanan Adnan Al-Mansur, yaitu pemimpin teroris yang membunuh Katrina. Tangan kanan Adnan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rap sebelum membawanya ke sebuah ruangan. Kemudian setelah dibawa ke ruangan, ia langsung menemui Adnan Al-Mansur. Di sini, Adnan menanyakan maksud dan tujuan Rap dating, karena Rap bukanlah seorang muslim. Namun, sesaat setelah Adnan terus bertanya, tiba-tiba sekelompok agen CIA menyerang dan langsung membunuh Adnan di depan Rap. Di tengah kekacauan itu, Rap yang diliputi emosi kemudian menusuk tubuh Adnan beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Easy. Very secure. Setelah itu, Rap diinterogasi di sebuah ruangan tentang alasan sebenarnya dia ingin bergabung dengan kelompok teroris. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Rap, seorang wakil direktur CIA bernama Kennedy kemudian menghampirinya. Kennedy mencoba mengundang Rap untuk memperbaiki dunia dan bergabung dengan CIA untuk membasmi teroris. Jika Rap bersedia, maka Kennedy akan melatihnya untuk menjadi agen rahasia CIA, khususnya untuk membasmi kelompok teroris. Setelah melakukan beberapa tes kepada Rap, Kennedy meminta izin kepada atasannya untuk memasukkan Rap ke dalam unit rahasia untuk membantu mereka melenyapkan para teroris. You can't. You just called me twice. Oh, Irene. Beberapa jam kemudian, Kennedy membawa Rap ke suatu tempat. Rupanya, Kennedy membawanya ke pelatihan khusus sajian rahasia bernama Stephen yang juga merupakan kolega Kennedy. Di sini, Kennedy ingin Stephen melatih Rap secara khusus agar ia bisa menjadi agen rahasia yang lebih hebat.
It's front and center, professors. You talk to me, you call me. Tak lama kemudian, Stephen dan temannya membuat rap untuk bertemu dengan agen rahasia lainnya yang sedang menjalani pelatihan. Di sini, Stephen memberikan rap beberapa teknik khusus, sehingga dia dapat dengan mudah melumpuhkan musuh-musuhnya. You gotta have eyes in the back of your head. Down out there, you're a ghost. Sementara itu, Kennedy terlihat mendiskusikan sesuatu dengan beberapa penjabat di gedung kedutaan besar Iran di London. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa 15 kg plutonium-239 telah hilang. Itu terjadi selama pembobolan di Rusia, di mana jumlah tersebut cukup untuk membuat senjata nuklir dalam skala sangat besar. Karena Iran saat ini sedang mengalami program rekayasa nuklir, Kennedy mengatakan bahwa dia akan menguasai dengan ketat mereka yang dicurigai menerima plutonium curian. Pada malam harinya, Rep dan agen lainnya terlihat dibangunkan untuk latihan. Dalam latihan ini, para agen ditugaskan untuk mengingat setiap target yang akan mereka hancurkan. Jika mereka melakukan kesalahan dan tertembak, alat yang menempel di tubuh mereka akan mengeluarkan daya listrik yang sangat kuat. Fucking with his head. Stephen yang melihat Rep berhasil mengenai beberapa sasarannya, kemudian sengaja memberikan gambar Adnan yang hal itu membuat Rep sangat marah dan kemudian menembaknya berulang kali. Keesokan harinya, Rep dan agen lainnya bernama Victor kembali diberi latihan untuk menghilangkan target di tengah kerumunan yang disimulasikan. Di sini, Rep yang tahu bahwa Victor akan diserang oleh seorang wanita segera melakukan serangan brutal. Namun hal itu tiba-tiba membuat Stephen sedikit marah dan dia menyuruh Rep untuk mengendalikan diri dan tidak membiarkan ada korban lain selain target yang mereka incar. Tak lama setelah itu, Kennedy mendatangi Stephen untuk memberitahunya bahwa plutonium telah dicuri oleh seorang pria bernama Ghost. Kita diberitahu bahwa Ghost adalah mantan murid Stephen yang dikenal sangat berbahaya dan diduga oleh CIA telah terbunuh dalam sebuah misi. Namun faktanya, dia masih hidup dan kini berkeliaran di luar sana. Kennedy juga mengatakan bahwa dia menargetkan seseorang dari luar Turki, yaitu pemasok senjata bernama Sarif, karena 4 hari yang lalu dia telah membeli pemicu nuklir buatan Rusia. Itulah sebabnya mereka harus bertindak cepat untuk menghentikan transaksi yang akan dilakukan oleh Sarif dan Ghost. Stephen kemudian memerintahkan timnya ke Istanbul untuk bertemu dengan agen mereka bernama Anika. Sebelum itu, Stephen mengirim Rep ke kamarnya dan kemudian menunjukkan video serangan oleh sekelompok teroris yang menewaskan Katrina. Hal ini jelas membuat darah Rep mendidih. Ia segera mencoba menyerang Stephen, namun ternyata itu merupakan tes yang sengaja dilakukan Stephen untuk menguji Rep agar tidak terbawa emosi dalam menjalankan misinya. Judgment. Ready to go by 5. Setelah itu, ketika mereka dalam perjalanan, Stephen memberikan nama-nama target yang harus mereka kejar. Sementara itu, ketika Rep dan Anika sedang mengawasi sekitar lokasi, mereka melihat kehadiran Sarif yang sedang berbicara dengan seorang pria. Saat lelaki itu hendak pergi, Rep tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Secara diam-diam, Rep mencuri telepon genggam pria itu dan segera menyerahkannya kepada Stephen untuk diselidiki. Setelah data dari telepon seluler berhasil diretas, mereka kemudian menemukan bahwa pukul 11 besok Sarif akan mengadakan pertemuan di sebuah restoran. Setelah mengetahui hal ini, Stephen menugaskan Rep dan yang lainnya untuk menghabisi target dan penjual tersebut serta penyimpan paket yang mereka bawa.
What's the mission, sir? Eliminate the target. The package. What's the package? Keesokan harinya, Rip, Anika, dan Victor terlihat di posisi masing-masing memata-matai target. Tak lama kemudian, sasaran pun tiba di lokasi dengan dikawal beberapa pasukan militer bersenjata. Karena situasi ini, Stefan terpaksa membunuh salah satu pasukan dan menyuruh para agen untuk bertindak. Setelah pasukan pergi, Rep dan Victor ditugaskan ke posisi berikutnya. Namun, tanpa diduga-duga, ternyata Sarif baru saja menyerahkan alat pemicu bom tersebut kepada Ghost, yang saat itu juga berada di tempat tersebut. Ketika Victor mencoba mendekati Sarif, Ghost yang tampaknya tahu siapa mereka, segera menyerang Victor dan kemudian melarikan diri. Akibatnya, Victor harus mati. Sementara itu, Stefan yang tahu targetnya hilang menarik kembali Rep dan Anika. Namun tanpa diduga, Rep menyandra anak buah Sarif dan menyuruhnya mengikuti mobil yang ditumpangi Sarif. Setelah tiba di lokasi dan setelah Rep mengikat anak buah Sarif, dia keluar dari mobil untuk menghabisi Sarif. Pada akhirnya, Rep berhasil menghabisi Sarif dan dia pergi dengan laptop milik Sarif. Please, no. Beberapa jam kemudian, di lokasi aman CIA di Rumania, Rep terlihat menyerahkan laptop untuk diperiksa oleh agen CIA. Kemudian, Stefan yang sedikit marah, memarahi dan memperingatkan Rep karena dia telah bertindak sangat gegabah. Namun, Kennedy dan Stefan juga mengetahui bahwa Ghost sudah memiliki alat pemicu bom nuklir yang sangat berbahaya. Faktanya, dari laptop itu, Kennedy juga mengetahui bahwa sejumlah $2 juta ditransfer ke rekening bank di daerah Roma. Karena itu, kini Stefan, Rep, dan Anika langsung menuju ke lokasi untuk mencari tahu siapakah yang akan mengambil uang tersebut. Di balik itu, Ghost terlihat bertemu dengan Menteri Pertahanan Iran bernama Behur untuk membahas pengeboman yang akan mereka lakukan. Behur memberi Ghost sejumlah uang untuk aksinya. Kemudian, Ghost menjelaskan daya ledak bahan peledak yang ia rancang tersebut memiliki radio sekitar 10 km yang bisa menghanguskan beberapa manusia di sekitar ledakan. Kemudian Behur bertanya tentang keberadaan fisikiawan mereka yang akan menyempurnakan bom nuklir. Ternyata fisikiawan yang dimaksud Behur adalah seorang pria bernama Boris yang sekarang dikenal oleh kelompok Stefan karena ia baru saja menerima transfer sebesar $2 juta. Ray dan Anika memilih menyewa kamar yang bersebelahan dengan kamar Boris. Saat Anika dan Ray memata-matai Boris, Stefan terlihat menjaga mereka dengan mengamati situasi dari luar. Malam harinya, saat Anika menghibur Ray atas tragedi kelam yang menimpanya, mereka tiba-tiba diserang. Where is he?
Akhirnya, mereka berhasil menyandra si Boris. Boris mengklaim bahwa dia hanya ditugaskan untuk bertemu dengan Ghost. Sementara itu, Rep merasakan ada yang salah dengan misinya kali ini dan menyimpulkan bahwa ini terkait dengan masalah pribadi Ghost yang menaruh dendam terhadap Stephen. Ternyata, Stephen membenarkan kata-kata Rep, namun mereka sekarang harus segera menghentikan Ghost karena ia bermaksud meledakkan bom nuklir. Setelah itu, ketika Annika selesai mengobati luka Rep, ia menyuruh Rep untuk beristirahat karena akan mencari Ghost keesokan harinya. Namun, Rep yang mendengar cerita tentang Ghost dari Annika tiba-tiba merasa curiga kepada Annika karena dia tidak pernah mengatakan bahwa mereka harus mencari Ghost tersebut. Karena kecurigaannya, Rep segera menginterogasi Annika secara menyeluruh dan kemudian menyerahkannya kepada CIA. Who are you? What's wrong with you? Don't fucking lie to me! Away from me! You working with the Iranians? Terungkap bahwa Annika adalah mata-mata Iran yang hanya mematuhi perintah atasannya, yaitu bernama Ashani. Ashani adalah sahabat Stephen. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Stephen sekarang bermaksud pergi ke Ashani. Beberapa waktu kemudian, Stephen bertemu dengan Ashani dan berbicara bagaimana Stephen sekarang tahu siapa Annika. Dari sini terungkap bahwa dalam semua ini adalah seorang jenderal kepala staf militer bernama Rostami dan Behur alias Menteri Pertahanan. Keduanya terikat dengan perjanjian nuklir yang sebelumnya dibuat Ashani dengan Amerika. Karena mereka tidak menemukan bahan nuklir selama 2 tahun terakhir, mereka membayar Ghost untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Ashani juga mengatakan bahwa Rostami sekarang berada di Teheran, sementara Behur berada di Roma. Sementara itu, Annika ditugaskan untuk melacak pergerakannya melalui telepon seluler. Meskipun Stephen telah menyandra Boris, Behur telah menyewa orang-orang Ashani dari Iran untuk melanjutkan tugas Boris. Sayangnya, sebelum percakapan mereka selesai, tiba-tiba dari kejauhan, Ghost menembak Ashani hingga mati dan kemudian menangkap Stephen. Di belakang itu, tepatnya di markas, Kennedy terlihat tampak marah karena Rep terus bertanya siapa Ghost sebenarnya. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Annika dibawa ke markas CIA untuk diinterogasi. Tak lama setelah itu, Rep menerima berita bahwa Ghost menculik Stephen. Dia segera bergegas mencuri ponsel Annika dan kemudian melarikan diri dengan mobil Kennedy. Di sini, Rep meminta Annika untuk bekerja sama karena Ghost telah menangkap Stephen. Setelah itu, mereka langsung pergi ke tempat Behur berada dengan mencuri mobil seseorang. Ashani had our people tracking Minister Di belakang itu, Stephen terlihat sedang diinterogasi oleh Ghost mengenai keberadaan anak buah Stephen saat ini. Namun, saat Stephen tetap diam, Ghost yang kejam kemudian menyiksa Stephen dengan cara yang sangat amat sadis. Ghost juga melakukan ini karena dia merasa sakit hati karena dikhianati dan diserang oleh anak buahnya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Stand. Lepo. Now. Now. Only that. Where's the rest of your team? Right, Ron? If it's safe. I like it. It's your team. Oleh karena itu, Ghost bermaksud melenyapkan sebagian umat manusia saat bom sudah siap diledakkan. Secara mengejutkan, Ghost yang sudah merencanakan segalanya justru menghabisi kelompoknya sendiri. Third mistake. Work is done. Bomb's not for you, it's for him. Sementara itu, di tengah perjalanan, Annika mengatakan bahwa ia sebenarnya bermaksud untuk menghentikan perang nuklir yang akan dilakukan oleh kelompok Behur dan Rostami. Dia melakukan ini dengan sengaja karena orang tua Annika telah meninggoy akibat mencoba menghentikan tindakan mereka. Kemudian di markas CIA, Kennedy yang baru saja mengetahui bahwa Rep telah melarikan diri dan menyelamatkan Annika, langsung memerintahkan pasukannya untuk melacak keberadaan Rep. Sementara itu, Rep dan Annika yang baru saja tiba di tempat tujuan, diam-diam mengikuti anak buah Ghost.
Namun saat Rape tidak dapat memasuki pintu jeruji, dia memberikan Annika pistol dan menyuruhnya pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Annika yang mendapati Bahur yang telah membunuh kedua orang tuanya sekarat tanpa ragu langsung menghabisinya di tempat itu. Delta 1, go! Let's go. A half click off the Fiumicino waterways. Not supposed to be here, Rap. Go! Kemudian Ghost terlihat berhasil menyandra Annika dan kemudian menyuruh Rape meletakkan senjatanya. Namun karena Annika tahu bahwa Ghost sangatlah licik, ia tanpa ragu nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Put the gun down. Rape yang mengetahui Ghost berhasil melarikan diri langsung mengejarnya. Sementara itu, Stephen mengetahui bahwa bom yang dibawa Ghost telah diaktifkan dan sekarang berada di kapal yang ditumpanginya. Dia dan Kennedy segera memerintahkan angkatan laut untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata, target Ghost adalah 6 armada militer Amerika yang saat ini berada di laut. Pada akhirnya, Rev berhasil menghabisi Ghost. Namun karena waktu meledakan bom hanya tinggal 3 menit lagi, Rev langsung membelokkan kapalnya ke tengah laut. Who's driving that boat? Sementara itu, dari markas besar Kennedy yang melihat Rev mengemudikan perahu, mengatakan kepada laksamana militer angkatan laut untuk tidak menembak. You are clear to fire when ready. Sementara itu, Stephen yang berada di dalam helikopter menyuruh Rev untuk membuang tas berisikan bom tersebut ke dasar laut dan segera menaiki helikopter. Initiating counter. I don't think we'd be here. Hurley? Beberapa hari setelah itu, Kennedy terlihat mendekati Stephen di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Rape. Namun ternyata Rape ingin menyelesaikan misinya dan bermaksud untuk melenyapkan Jenderal Rostami yang kini mencalonkan diri sebagai Presiden Iran. Dan film pun berakhir.